jamaahku sekalian, kita dengarkan streaming yang nanti disampaikan oleh Ananda dari Habibana Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Ya alaihi falyatafaddal. Bercerita Al-Habib Mundhir kepada kami, anak-anaknya, dan juga kepada banyak orang. Pada saat itu aku banyak penyakit, dan disebab itu aku tidak diizinkan untuk keluar sama ayahku, Al-Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, di mana tidak mengizinkan Al-Habib Mundhir untuk keluar kemana-mana, tidak diizinkan untuk melakukan permainan seperti saudara-saudara yang lainnya karena penyakit yang ada pada beliau. Dan sebab itulah terjadi pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunlah bagian dari rahmat-rahmat Allah kepadanya, di mana pada saat itu beliau tidak diizinkan bermain keluar, disuruhlah beliau duduk bersama ayahnya. Dan pada saat itu beliau bercerita, aku mendengar suara ayahku membaca Al-Quran. Ia menangis dalam membaca Al-Quran. Ia merasakan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad betul-betul dibaca dan dirasakan oleh ayah beliau, yaitu Al-Habib Fuad bin Abdurrahman. Pada saat itu pula beliau Al-Habib Mundhir mulai menyukai hal-hal seperti itu, mulai menyukai hal-hal yang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah dan lain sebagainya. Pendidikan Habib Mundhir sebelum masa belajar beliau di Darul Mustafa, beliau belajar seperti orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dengan pelajaran-pelajaran seperti SD, SMP, setelah itu SMA. Tapi dalam situ juga beliau tidak bukan tidak memedulikan, tapi beliau kurang suka atau kurang seret mungkin dengan pelajaran seperti itu. Beliau lebih menyukai pelajaran-pelajaran agama seperti bahasa Arab ataupun pelajaran-pelajaran Al-Quran dan ilmu-ilmunya, atau hadis atau lain sebagainya, atau fikih, atau pelajaran-pelajaran yang berbentuk Islami. Sebelum beliau berangkat dari Mustafa Tarim, beliau belajar di Pondok Pesantren Bekasi Al-Khairat, dan itu adalah tempat di mana beliau belajar terakhir sebelum datang ke Darul Mustafa Tarim. Dipilihnya Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa untuk dibawa dari Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi menuju ke Darul Mustafa ataupun menuju ke Tarim bersama Syekh Al-Habib Umar bin Hafidh. Dipilih, terjadi cerita di sana, yaitu di mana datangnya Al-Habib Umar bin Hafidh ke Indonesia untuk membawa beberapa orang di sana, atau untuk membawa para anak-anak muda untuk menjadi para santri yang akan dibawa oleh beliau ke Hadramut. Dan pada semestinya sudah penuh angka ataupun jumlah yang diinginkan, sudah penuh dan sudah cukup. Sisalah Habib Umar datang ziarah ke Pondok Pesantren Al-Khairat di Bekasi. Setelah itu pada saat melihat Al-Habib Ali Jufri, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri melihat Al-Habib Mundhir, beliau melihat seperti orang ini ada kelebihannya atau mempunyai hal lebih dari yang lainnya, dari adab yang terlihat pada beliau dan banyaknya zikir beliau, hingga cahaya dari zikir tersebut mulai terlihat bahkan pada wajah beliau pada saat itu. Setelah itu mereka berbincang, Al-Habib Nagib bersama Al-Habib Ali Jufri bersama Syekh Umar. Dan Al-Habib Ali Jufri menunjukkan ataupun menunjukkan kepada Al-Habib Nagib dan juga kepada Al-Habib Umar, ini lihatlah Al-Habib Umar itu sahibul kofiyatul khadra. Pada saat itu Al-Habib Mundhir menggunakan kopiah warna hijau. Beliau berkata, Habib Ali, orang ini nggak boleh kita sia-siakan, harus kita bawa. Lalu Habib Umar melihat kepadanya dan didalami oleh Habib Umar. Setelah itu beliau berkata, hadza fi muqaddimatuhum. Ini yang terdepan dari mereka. Itu arti dari kata Habib Umar tersebut. Orang ini tidak akan kutinggalkan, ataupun dia akan kubawa ke Darul Mustafa. Yang dimana sebelum itu ditanyakan oleh Al-Habib Ali Jufri, dipanggil, ditanya, man ismak, siapa namamu?
Pada saat itu beliau belum bisa bahkan berbicara dengan benar dalam bahasa Arab. Beliau tidak tahu menjawab apa, hingga salah satu guru yang ada di sana berkata, "Namamu siapa namamu?" Beliau menanyakan namamu. Dengan adabnya beliau berkata, "Khadimkum Munzir," ataupun saya pembantu kalian, nama saya Munzir. Mujahadah ataupun pengorbanan dan semangat beliau pada saat menuntut ilmu di Tarim, beliau adalah seorang yang mengutamakan yang namanya khidmah. Pada saat itu Lahai Munzir membantu Lahai Umar dalam urusan-urusan tamu-tamu, dalam segala urusan-urusan Habib, bahkan mengemukakan itu dari pelajaran beliau, karena pada saat itu tidak ada yang mengurus urusan-urusan seperti urusan-urusan makanan para santri dan lain sebagainya. Belum ada pengurus-pengurusnya, dan beliau mengorbankan waktu-waktu banyak dari waktu beliau untuk apa? Untuk mengurus hal-hal ini. Bahkan sering dikatakan oleh teman-teman beliau, dikatai, "Munzir, orang-orang di sini kau lihat mereka membawa kitab, mereka membawa buku-buku ilmu, buku-buku fikih dan lain sebagainya. Engkau hanya membawa daftar kertas-kertas." Ini maksud kertas-kertas yang isinya dokumen-dokumen milik Lahai Umar bin Hafid. Tetapi kita bisa lihat di mana berkat beliau mengangkat dokumen-dokumen tersebut, bukan itu yang kita pandang. Yang kita pandang di mana pedulinya beliau dengan urusan-urusan guru beliau, dengan urusan-urusannya yang tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mempedulikannya. Beliau mempedulikan hal tersebut, dan itu salah satu kunci-kunci keberhasilan beliau hingga saat ini. Pada saat beliau masih di Tarim, Hadramaut, Yaman, seringkali bahkan beliau ingin pergi dakwah, mengajak banyak dari teman-temannya. Beliau sulit untuk berangkat dengan banyak, membawa banyak teman ataupun membawa banyak orang-orang para pendai. Kembalilah seperti yang beliau lakukan untuk pergi ke majelis taklim. Beliau menyewa truk ataupun mobil yang biasa mengangkat pasir, beliau sewa untuk naik dan berangkat dakwah bareng-bareng bersama teman-teman beliau. Suatu kali yang cerita saya dengar dari ibu saya sendiri, bahkan di sebagian minggu, karena seringnya dakwah itu dilakukan di hari Kamis ataupun di hari Jumat. Datang hari Kamis, hari Jumat, mereka sudah niat berangkat dan orang-orang yang mau berangkat semua sudah siap. Belum ada uang untuk menyewa truk. Hingga pada saat itu beliau tidak mempunyai harta sama sekali pada saat itu di sini, yang dimaksud di Tarim. Hingga beliau meminta kepada istrinya ataupun meminjam emas yang beliau berikan ataupun cincin kawin yang diberikan kepada istrinya itu dipinjam untuk menggadaikannya, untuk meminjam uang. Uang itu untuk apa? Untuk menyewa truk untuk keluar dakwah. Bahkan hal ini menjadi salah satu cerita mungkin yang belum dipublikasikan, tapi saya mendengarnya langsung dari ibu saya. Pada saat itu sosok Al-Habib Munzir Al-Musawa bahkan mengorbankan cincin kawinnya sendiri untuk pergi berdakwah. Dimana setelah itu setelah beliau balik ke Indonesia, balik ke tempat asal beliau mulai berdakwah dengan menjadi guru di beberapa pondok pesantren. Di salah satunya adalah pondok pesantren yang padanya beliau pernah belajar di Cipayung, yang didirikan oleh Al-Habib Umar bin Hudal Attas. Dan juga beliau mulai dengan dakwah ataupun mengadakan majlis, mengumpulkan beberapa orang, antara 4, 5, 6 orang, sekitar angka itu beliau kumpulkan membaca maulid Nabi Muhammad dari rumah ke rumah. Yang paling saya perhatikan adalah di mana beliau sering melakukan safari dakwah. Beliau berangkat dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah, setelah itu ke Jawa Timur, setelah itu bahkan sering sampai Denpasar, Bali. Beliau keluar dari Jakarta, berangkat dari sana menggunakan mobil, berangkat bersama tim beliau. Beliau pergi dari Jakarta, pergi ke masjid-masjid ataupun ke setiap kota. Beliau duduk di sana beberapa hari, di setiap kota itu beberapa hari. Mungkin itu mengambil waktu hingga bulanan. Kali beliau berangkat dengan membawa semua yang dia miliki dari harta dan lain sebagainya, dan beliau kembali membawa seringkali bahkan membawa hutang atau lain sebagainya, karena beliau berangkat ke sana membawa semua yang ia miliki, tidak peduli apapun yang terjadi, demi membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, demi melakukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan setelah itu beliau sering melakukan safari-safari dakwah ke tempat-tempat lain seperti ke Papua, ke Irian Jaya, dan juga ke kota-kota di sekitar itu, di sekitar Papua tersebut, dan masuk ke bahkan ke pelosok-pelosok Pulau Papua, hingga beliau sering memasuki tempat-tempat yang bahkan tidak bisa disampai menggunakan mobil, bahkan harus menggunakan kapal kapal feri ataupun kapal kecil, memasuki tempat-tempat yang bahkan tidak ada jalanan, mereka hanya lewat sungai dan begitu saja. Dan juga seringkali beliau pergi dakwah ke tempat-tempat lain seperti ke Pulau Sumatera, juga ke Pulau Kalimantan, sering beliau keluar ke Malaysia, ke Singapura, bahkan ke banyak lagi kota-kota di Indonesia. Selain beliau meninggalkan Majlis Rasulullah SAW, meninggalkan amal-amal baik lainnya dan banyaknya cabang-cabang Majlis Rasulullah SAW di mana-mana, dan juga meninggalkan program dakwah yang sangat bermanfaat untuk umat manusia. Bahkan kita bisa lihat sekarang setelah meninggalnya beliau, banyaknya cabang-cabang Majlis Rasulullah SAW di mana-mana. Ini adalah sebuah suatu yang membuktikan bahwa makana lillahi kama wattasal wa makana li ghairihi inqata'a wal fasal. Semua apapun yang diniatkan untuk Allah, diikhlaskan untuk Allah, dia akan selalu berjalan, tak akan terhenti. Dan apapun yang diniatkan untuk selainnya akan terhenti, terputus dan hilang. Alhamdulillah, ya kita dengarkan tadi jamaah sekalian, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Ananda Muhammad bin Mundhir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawa terkait dengan apa yang beliau alami dari ayahnya, Allah yarham Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa.